Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metalurgi akan melakukan absensi secara virtual meeting dikarenakan pandemi. Langsung saja saya mulai. Absen 1 Budi Santoso. Budi Santoso hadir. M. Rizky Faisal. Hadir. Firdo Vireta. Hadir. Ion Seren Deril. Hadir. Muhammad Rafli Fawaz, saya sendiri. Taufik Afandi. Hadir. Ahmad Nur Fadil. Hadir. Lazwarda Alif. Hadir. M. Altof. Hadir, Mas. Hadir. M. Rijalul Kafi. Hadir. Dimas Hardianto. Hadir. Ya, sekian dari absensi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengujian impak. Berikut adalah anggota kelompok 2. Definisi pengujian impak. Pengujian impak merupakan suatu pengujian yang mengukur ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impak dengan pengujian tarik dan kekerasan, di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian impak merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan, melainkan datang secara tiba-tiba. Contoh, deformasi pada bumper mobil pada saat terjadinya tumpukan kecelakaan. Berikut adalah contoh dari definisi pengujian impak. Energi yang diserap oleh benda uji pada pengujian impak dinyatakan dalam satuan joule dan langsung dibaca pada skala dial. Penunjuk yang telah dikalibrasi yang terdapat pada mesin penguji. Harga impak suatu bahan yang diuji dengan metode Karpi. Berikut adalah rumus pengujian impak. Metode Karpi sebagaimana yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Sampel uji memiliki dimensi ukuran yaitu 10 x 10 x 55 mm, tinggi kali lebar sama dengan tinggi kali lebar kali panjang. Posisi takik berada di tengah, kedalaman takik 2 mm dari permukaan benda uji dan sudut takik 45 derajat. Bentuk takik berupa U, V, keyhole seperti lubang. Berikut adalah contoh metode Karpi. Serangkaian uji Karpi pada satu material umumnya dilakukan pada berbagai temperatur sebagai upaya untuk mengetahui temperatur transisi. Pengukuran lain yang bisa dilakukan dalam pengujian impak Karpi adalah penelaahan permukaan perpatahan untuk menentukan jenis perpatahan atau vakografi yang terjadi. Secara umum, sebagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji tarik, maka perpatahan impak digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perpatahan berserat, fibrous fracture, melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam material atau logam yang ulet atau taktil. Perpatahan dimple ditandai oleh adanya cekungan-cekungan yang berbentuk sama sumbu, parabola atau elips, tergantung pada keadaan beban. 2. Perpatahan granular kristalin dihasilkan oleh mekanisme pembelahan atau cleavage pada butir-butir dari material atau logam yang rapuh atau brittle. Ciri sungai disebabkan oleh perembatan retak mulai kristal sepanjang sejumlah bidang sejajar
membentuk lembah dan tepi tajam, sehingga memberikan daya pantul cahaya yang tinggi atau mengkilap. Perpatahan campuran merupakan kombinasi kedua jenis perpatahan di atas. Dengan adanya pengaruh kecepatan, maka bentuk suatu benda mempengaruhi kemampuannya dalam menahan benda impak. Pada temperatur ruang sebuah batang logam ulet tidak akan mengalami perpatahan di bawah pembebanan impak. Penggunaan notch tersebut menyebabkan besarnya konsentrasi tegangan yang terlokalisasi, yang membuat energi perpatahan paling banyak diserap pada bagian yang terlokalisasi tersebut, dan cenderung menyebabkan tipe perpatahan kertas. Kecenderungan material ulet untuk berlaku seperti material kertas ketika rusak pada benda yang terdapat taki di dalamnya sering disebut notch sensitivity. Metode ISOT. Metode ISOT lazim digunakan di Inggris dan Eropa. Sampel uji memiliki dimensi ukuran yaitu 10 x 10 x 75 mm, tinggi 3 kali lebar 3 kali panjang. Posisi taki berada pada jarak 28 mm dari ujung benda uji. Kedalaman taki 2 mm dari permukaan benda uji dan sudut taki 45 derajat. Bentuk taki berupa bentuk taki dari metode ISOT seperti gambar di samping. Diletakkan pada tumpuan dengan posisi vertikal dan dijepit. Sampel yang dijepit menyebabkan pengujian berlangsung lama, sehingga tidak cocok untuk digunakan pada pengujian dengan temperatur bervariasi. Sedangkan ayunan panggul dari arah depan taki dengan pembebanan dilakukan dari arah 4 taki. Berikut adalah contoh-contoh diagram dan contoh metode ISOT. Alat uji dan bentuk sampel. A. Impact Testing Machine atau metode Charpy, kapasitas 30 Joule. B. Kaliper atau mikrometer. C. Stereoscan microscope. D. Thermometer. E. Furnace. F. Sampel uji impact baja ST42 dan CUZN 3 buah. Yang G adalah dry ice. Selanjutnya, prinsip pengujian. Prinsip pengujian, jika suatu material diberi pembebanan impact rejut, maka akan terjadi proses penyerapan energi sehingga terjadi deformasi maksimum pada material hingga mengakibatkan perpatahan. Energi tersebut berasal dari impact. Dalam pengujian ini menggunakan bandul yang diayunkan pada ketinggian tertentu. Secara umum, bagaimana analisis perpatahan pada benda hasil uji tarik? Maka perpatahan impact digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Perpatahan berserat atau fibrous fracture, yang melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan logam yang ulet ductile, ditandai dengan permukaan perpatahan berserat yang berbentuk dimple yang menyerap cahaya dan berpenampilan buram. 2. Perpatahan granular atau crystalline yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan atau cleavage pada butir-butir dari bahan logam yang rapuh brittle, ditandai dengan permukaan perpatahan yang datar yang mampu memberikan daya pantul cahaya yang tinggi atau mengkilat. Lanjut ke hasil pengujian impact. Hasil pengujian impact yaitu temperatur transisi. Pengujian impact juga dapat digunakan untuk menentukan ductile to brittle transition temperature, yaitu temperatur tertentu yang lebih rendah di mana logam berubah menjadi getas. Temperatur transisi ini hanya dapat diperoleh jika pengujian impact dilakukan pada temperatur yang bervariasi. Terdapat 5 kriteria dalam penentuan temperatur transisi. Kriteria pertama yaitu T1. Pada temperatur ini, pola patahan adalah 100% fibrous, FTP atau singkatan dari Fracture Transition Plastic. Kriteria ini sangat konservatif karena pada suhu ini spesimen patah ulet telah dianggap mengalami transisi. Kriteria 2 yaitu T2FATT.
singkatan dari Fracture Average Transition Temperature. Temperatur pada saat menghasilkan pola patahan 50% cleavage fracture dan 50% ductile fracture. Kriteria 3 yaitu T3. Rata-rata energi tertinggi dengan energi terendah yang diserap. Besarnya seringkali mirip dengan T2. Kriteria 4 yaitu T4. Temperatur yang dapat menghasilkan energi sebesar 20 Joule atau 15 FTLB atau 7,5 kg. Kriteria 5 yaitu T5. Temperatur yang menghasilkan pola patahan 100% cleavage fracture disebut NDT atau Nil Ductility Temperature. Kita lanjut ke perpatahan berserat atau perpatahan geser, atau dimaksud dengan fibrous fracture, yang melibatkan mekanisme pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan logam yang ulet, ductile, yang ditandai dengan permukaan patahan yang berserat, yang menyerap cahaya dan berpenampilan buram. Contoh pada gambar di samping merupakan perpatahan berserat atau patahan geser. Lanjut ke selanjutnya, perpatahan granulan atau kristalin, yang dihasilkan oleh mekanisme pembelahan pada butir-butir dari bahan logam yang rapuh atau brittle, serta ditandai dengan permukaan patahan yang datar dan mampu memberikan daya pantul cahaya yang tinggi sehingga kelihatan mengkilap. Berikut contoh perpatahan granulan atau kristalin. Kesimpulan, temperatur berpengaruh pada kegetasan suatu material. Di samping ketepatan pembenahan, struktur material, dan bentuk atau ukuran taktik. Makin tinggi temperatur, maka material akan bersifat ductile atau sebaliknya. Yang kedua, harga impact menunjukkan seberapa tangguh material dapat menerima beban yang diberikan secara kejut. Beban yang diberikan bervariasi. 3. Semakin besar HL, maka ketahanan impactnya semakin bagus. Yang keempat, temperatur transisi adalah temperatur yang menunjukkan transisi perubahan. Jenis perpatahan suatu bahan jika diuji pada temperatur yang berbeda, maka sampel Fe berkisar dari 0 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. 30 derajat Celcius pada temperatur ruangan. 5. Pada suhu rendah, yang terjadi adalah perpatahan getas dengan ciri-ciri mengkilap, permukaan bergranular. Sedangkan pada suhu tinggi akan terjadi perpatahan ulet dengan ciri-ciri berserabut atau fibrous dan adanya dimple kehitaman. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.